Hai Millennials, bertemu lagi dengan saya Ditan Sudiro, pastinya masih di acara Sweet Talk. Dan sebentar, dibuka dulu maskernya karena masih masa pandemi, jadi kita harus taati yang namanya protokol kesehatan. Dan kayak biasa di Sweet Talk kita bakal ngobrolin tentang dunia film, industri film Indonesia. Ini ngomongin tentang masa pandemik di pandemik COVID Corona 19, COVID-19. Saat ini ada banyak perubahan yang kita sebagai manusia harus beradaptasi, dan ada banyak juga temuan baru yang pastinya menghasilkan kegiatan baru dan hobi baru. Ini mungkin millennials di rumah udah punya hobi baru atau mungkin punya keahlian yang sekarang udah bisa padahal dulu nggak pernah bisa gitu kan. Dan dilansir dari hasil riset ini dari Just Watch di kuartal kedua tahun 2020, yang namanya nonton tuh mau nggak mau sekarang jadi streaming ya, karena kan nggak bisa ke bioskop dulu untuk sementara. Pasar streaming di Indonesia dikuasai oleh Netflix dengan 32%. Kemudian ada iFlix 29%, ada View 17%, terus ada juga Catchplay 11% dan sisanya 11% oleh aplikasi lain. Ini perlu dicatat, ini baru kuartal 2 ya. Karena harusnya di kuartal selanjutnya udah ada Disney. Dan yes, Netflix and Chill telah menjadi tradisi baru buat para movie goers yang gak bisa ke bioskop. Dan ini juga masih berdasarkan justwatch.com. Saat ini di 66 negara itu ada penemuan bahwa Netflix ini merupakan pemimpin pasar di 61 negara. Ini banyak loh, 61 negara. Kalau ngomongin tentang negara Jerman, pemimpinnya adalah Prime Video. Selain Jerman, di Austria dan India juga Prime Video untuk streaming OTT ya. Dan di Turki itu ada Blue TV namanya, sedangkan di negara China mereka biasalah mereka punya sendiri pasti, namanya EQY mungkin bacanya ya. Nah, bener gak sih udah terjadi perpindahan dari studio menuju aplikasi atau OTT? Kita bakal bahas lebih jauh pastinya, dan gue gak sendirian. Kali ini gue udah Zoom live dan udah terhubung dengan Mbak Lele Nur Azizah aka Lele Laiza, seorang screenwriter. Halo, apa kabar Mbak Lele? Halo Mbak Lele, apa kabar? Udah kaget, agak ngelek. Kabar baik. Sehat, alhamdulillah. Oke, nih ngomong-ngomong tentang Ya agak ngelek ya. Iya, Tapi nggak apa. Ini ngomong-ngomong tentang masa pandemi, Mbak Lele ada ini nggak hobi atau keahlian baru yang dulu nggak bisa, sekarang tiba-tiba jadi bisa atau jadi suka banget? sama kayak tren ibu, walaupun gue belum ibu-ibu ya, tapi tren beberapa perempuan. Walaupun gue belum ibu-ibu, tren ibu-ibu Jaksel, tiba-tiba gue hobi merawat tanaman. Oh, oke. Tanaman tuh biasanya Tiba-tiba kayak rumah isinya tanaman semua gitu, sama lah ya, tipikal. itu biasanya tingkat 1 tuh, tingkat 2-nya nanti ada temen gue budidaya lele di dalam ember. Itu tingkat keduanya tuh biasanya tuh. Nah, jadi kayak teman-teman filmmaker juga ada beberapa sutradara, ada penulis sih, teman penulisku gitu, bareng-bareng kita mencari tanaman bareng. Jadi kayak oke, kita mencari tanaman di internet sih, walaupun kayak di internet atau sekarang gue udah lebih jago, gue nggak beli tanaman-tanaman mahal, jadi kayak udah bisa nganak-nganakin tanaman gitu. Oke, tapi iya benar juga sih, udah iyalah beli sekali bibitnya diambil dikembangin juga ya. Anyway, dengan masa pandemi kayak gini, gimana nih jadinya suasana dunia kerjanya jadinya gimana nih beradaptasinya dengan suasana COVID ini, PSBB ini? Dunia kerjanya, adaptasinya sebenarnya kalau penulis itu kan kita memang bukan tipikal orang yang bekerja di luar rumah kan. Yeah. Kita memang tipikal orang yang kemudian bekerja di rumah. Nah, tapi bedanya dulu tuh kalau misalnya lagi bosen, kita bisa yang kayak keluar ganti suasana di kafe atau nulis di biasanya gue nyetir mobil dulu kemana nyari ide gitu kan. Nah, sekarang bayangin kita harus melihat tembok yang sama setiap harinya, melihat tembok yang sama setiap harinya, benar-benar tidak punya pilihan tembok lain selain tembok kamar atau tembok ruang tengah atau itu. Nah, itu yang paling beda sih. Jadi kayak sempat ada saatnya di mana writer's block banget, kayak nggak tahu mau nulis apa gitu. Nah, ya tapi tetap, beruntungnya adalah bahwa aku belum dapetin efek yang
luar biasa tentang misalnya kayak tidak ada project sama sekali gitu, maksudnya masih ada project yang berjalan, jadi kayaknya itu lebih patut disyukuri dibandingkan tidak bisa melihat dunia luar sih, maksudnya Iya. patut disyukuri karena habis itu masih dikasih kesempatan buat nggak berhenti nulis sih, gitu sih kayak. Iya sih bener Itu juga yang sih. kayak patut disyukuri untuk saat ini. Rezekinya masih ada alhamdulillah gitu kan. Oke. Masih ada produksi yang Heeh. masih ada, apa namanya, skenario yang harus ditulis, dibandingkan kita tidak tahu harus menulis apa, karena mungkin banyak produser yang, sedang, bimbang juga untuk produksi film atau enggak ya kan. Nah, Mhm. tapi alhamdulillah habis itu, production house kerja sama production house masih ada, jadi Mhm. masih banyak yang harus ditulis. Oke. Cuman proses menulisnya aja sih Nah, agak itu dia. membosankan. Tadi mau nanya kan tadi sempat ngejelasin tentang writer's block, iya, terus solusinya gimana? Writer's block dikala pandemi, waduh nggak ada pandemi aja udah ribet loh. Waktu pas bulan awal-awal Mhm. Maret April gitu, kayaknya yang beruntung ya waktu pas awal-awal pandemi itu kayaknya yang writers block tuh cuma bukan writers doang, tapi produser block. Iya. Jadi kayak produser produser punya apa ya, punya block atas kepercayaan Mhm. dirinya dia untuk kayak, "Ini gue lanjutin nggak ya? Gue nggak tahu harus gimana," gitu. Kalau kata, produserku, Mhm. kayak waktu pas masuk awal pandemik tuh gue kayak masuk ke terowongan gelap banget yang nggak tahu Oke. ujungnya apa gitu ya kan. Terus gue bilang kayak, "Pak, tapi konsep terowongan itu tuh selalu ada ujungnya loh." Jadi kayak, nah itu dia kita kemudian akhirnya mereka bangkit lagi bulan Mei, Juni gitu bangkit lagi untuk melanjutkan beberapa project film. Nah, Mhm mhm. waktu pas writers block itu di saat itulah orang juga sebenarnya lagi pada istirahat. Jadi produser-produserku lagi istirahat juga. Jadi kayak kayak gue beruntung punya punya masa untuk kayak berdiam diri untuk kayak mikirin, "Ini kita step selanjutnya harus kayak apa sih?" gitu, tulisannya harus kayak gimana. Nah, kalau misalnya lagi buntu banget nggak tahu mau nulis Mhm. apa. Nah itu makanya kenapa gak heran sekarang orang kemudian punya hobi baru kayak tiba-tiba ngurus tanaman, Mhm mhm mhm. terus habis itu atau kayak tembok di rumah gue tuh udah nggak ada space lagi karena Heeh. isinya udah lukisan semua. Jadi kayak gue jadi Oh, suka bomber banget gitu. bomber ya. Iya, Graffiti tapi bukan bomber. beli, tapi kayak aku kayak, nyari pelukis-pelukis gitu atau ikutan arisan karya yang kayaknya itu Ah. akhirnya membuat kalau keluar rumah seenggaknya nggak bisa lihat dunia lain, terus bisa lihat lukisan tuh bikin lo, kemudian apa namanya, berjalan ke banyak hal ya kan. Jadi kayaknya aku percaya itu sih. Jadi Iya. habis itu akhirnya kayak ya melakukan kegiatannya dengan itu sama baca buku sih, baca Iya buku, baca pemikirannya juga jurnal, bener bener nggak usah baca Twitter. banyak buku yang akhirnya jadi kebaca gitu kan. Iya, Ya bener, banyak ngomong jurnal jurnal internasional yang akhirnya saya baca, saya suka banget kan baca mhm, jurnal internasional kayak dari ProQuest atau dari JSTOR. dan Gestor juga Sempet lagi free ya? ya lagi Mhm. JSTOR sekarang lagi free, jadi Mhm. kalau mau pakai tuh silahkan buka teman-teman Mhm. karena itu menarik banget, apa namanya, baca baca jurnal internasional tuh salah satu hal yang membuat kita kausalitas kita jalan. Mhm. Daripada baca sosmed, gue kayaknya ada saat di mana Twitter tuh aku off-in karena kayak baca sosmed membuat kayak ini enggak ini semua masanya tuh sekarang lagi masa apa sih gitu, kayak semua kalah atau semua menang kita juga bingung. Iya. Jadi kayak Jadi untuk Twitter nanti kita bahas deh, ngomong tentang Twitter, gue silent reader. Gue silent reader and dogs retweeter. Jadi gue cuman retweet video-video lucu anjing gitu. Tapi gue silent reader and judging everyone by myself. Tapi itu nanti dan aku pun silent oh reader sama dan ya? diam-diam nge-like, suka nge-like yang Iya. nggak penting Nanti sebenarnya. kita nanti kita bahas tentang itu. Tapi sebelumnya lu sebagai seorang screenwriter kan sebelumnya itu kan visinya adalah akan tayang di bioskop gitu kan. Ini akan tayang di layar lebar dulu gitu. Cuman sekarang era pandemi tadi gue juga sempat membuka dengan data-data bahwa saat ini di dunia dikuasai oleh OTT, semua orang nonton lewat HP, lewat aplikasi, lewat handphone, lewat komputer. Ini lu udah rela gak sih kalau karya lo yang seharusnya buat bioskop nih, tapi tayang duluan nih di aplikasi di OTT itu untuk saat pandemi ini ya? Sebenarnya, kalau buat scriptwriter, Hmm. ngaruh tidak ngaruh sebenarnya. Heeh. Nah, yang mempengaruhi banget misalnya kayak aku punya kalau kalau aku sistem di, industri film, kebetulan aku sistemnya, ada yang sudah kontrak panjang kayak misalnya, berapa film gitu kan, langsung berapa berapa banyak film. Nah, kontrak itu yang kemudian sebenarnya yang bikin gak rela sebenarnya produser ya, kalau penulisnya Hmm. mungkin rela nggak rela karena nggak berubah, asal Bener nggak bener. berubah bayarannya ya kan, Iya asal dong. nggak berubah ya kan. Nah, asal nggak berubah bayarannya itu kita mungkin rela nggak rela, Hmm. tapi,
ada beberapa yang mungkin sudah ditargetkan buat bioskop dengan pendapatan bioskop, maksudnya dengan target pendapatan bioskop, dengan target, minimum penonton, karena mereka sudah produksi seharga sekian. Nah, itu yang kemudian investment itu yang mungkin membuat beberapa produser menahan film tersebut untuk ada di bioskop saja, karena pasti kan kalau di OTT sudah ada maksimum pendapatan kan, maksimum Betul. pendapatan return dari investment tersebut. Nah, ketika habis itu return dari investment tersebut tidak sebanding sama investment yang mereka sudah keluarkan, pastinya akan rela tidak rela. Nah, tapi sekarang ini yang lucunya karena akhirnya banyak produser juga mengarah ke OTT, mereka pasti memperhitungkan si return of investment itu kan. Nah, return of investment itu akan mempengaruhi si berapa budget produksinya, Betul. ya kan. Nah, jadi beberapa bulan terakhir ini pas kemudian beberapa produser mengarah ke OTT, mereka kemudian punya cara lain, yaitu adalah membuat film yang mungkin budget produksinya tapi value produksinya tetap sama, tapi budgetnya pasti tidak sebesar ketika misalnya mau mengeluarkan film yang akan ditargetkan untuk box office. Film yang akan ditargetkan buat box office kan minimal 1 juta penonton. Betul. Nah, ketika minimal 1 juta penonton, kamu tuh dapat minimal 20 M. Nah, returnnya 20 M minimal ketika habis tuh ngomongin 1 juta penonton. Tapi kalau misalnya dan lo berani untuk ngeluarin film misalnya minimal 10 M, tapi kalau misalnya di OTT mungkin Beda nih. kemampuannya kan nggak akan segitu ya kan, kemampuan balikin investmentnya nggak akan segitu, makanya akan mempengaruhi sekali si budget produksi tersebut. Dan kemarin sempat di sebuah PH mereka ngasih tahu ke saya kalau misalnya budget kita nggak sebesar biasanya kita bikin nih Le. Terus dia pasti juga ngasih tahu bahwa kemampuan dia bekerja sama dengan saya pasti tidak seperti biasanya, ya kan. Nah, terus akhirnya untungnya aku nih dosen yang punya banyak mahasiswa yang aku latih, jadi akhirnya kemudian cara yang mungkin terbaru adalah ini adalah kesempatan emas buat para penulis muda. Jadi kayak kesempatan emas buat para penulis muda yang mungkin akhirnya satu PH memberikan aku kesempatan buat jadi dokter saja, tidak usah menulis, tapi penulis-penulis muda yang habis itu punya bakat yang punya bakat yang mungkin bisa sangat kita asah, kita kasih kesempatan itu karena ya itu tadi yang penjelasan tadi, bukannya kayak oh ini mahal banget sih, ini bukan karena gitu, karena kita kan juga tahu kita nggak mungkin kayak gara-gara pandemi langsung semua harga kontrak kita turunin gitu kan, nanti begitu ini lagi susah banget karena itu kan ngomongin personal branding, ngomongin value branding gitu. Jadi akhirnya kita jadi yang lucu dari konsep OTT sebenarnya kayak gitu. Nah, selain konsep bahwa kita juga akhirnya tahu kalau misalnya nonton OTT itu lo bisa nge-stop. Iya, betul. Jadi kalau lo nonton film 2 jam, lo bisa nge-stop ya bisa kan. Bisa dilanjut kapan aja lo mau. Ya, bisa dilanjut kapan aja. Nah, itu sangat mempengaruhi alur cerita juga. Jadi kayak sangat pasti akan kita memikirkan bahwa ini dia nonton di rumah lo, dia nonton di sini lo gitu. Jadi kayak mungkin akan mempengaruhi. Atau kalau series kita beda lagi juga konsep nulisnya. Cuman kalau sekarang yang dirasa banget berubah ke OTT, aku belum sangat ngerasain kecuali benar-benar kemarin ada PH yang datang terus bilang mereka jujur-jujuran tentang kemampuan produksi, yang habis itu akhirnya kita mengatasinya dengan kita kasih kesempatan buat penulis muda, tapi saya bantuin menjadi dokter. Dan buat gue sih ini kesempatan bagus buat para penulis di luar sana. Iya, apalagi lagi banyak waktu juga kan buat mahasiswa-mahasiswa, waktunya lagi banyak. Atau yang baru mau punya ide cerita yang bagus, ide cerita yang menarik, dan mereka tuh kalau OTT itu kayak Disney Hotstar itu beli ke satu PH tuh gede banyak sekali. Jadi kayak kalau sekarang dibilang kayak kita kemudian tidak ada produksi film, jangan salah, mereka lagi mengumpulkan bank skrip. Jadi kayak lagi mengumpulkan banyak cerita dan membutuhkan sekali banyak cerita untuk kemudian diproduksi buat OTT, karena OTT akan jadi satu tren yang akan lama pastinya. Kayak bukan berarti pandemi berakhir terus kita akan lupa sama OTT terus balik ke bioskop. Ya, enggak malah jadi tuh ada masa di mana kita kayak ke bioskop nggak ya? Jadi kayak ini akan sangat panjang. Bener juga. Udah ada opsi lain soalnya ya, selain harus keluar nonton di layar besar, ini ada opsi bisa nonton di layar lain, kapan aja bisa di stop. Setuju gue sama lo, bisa di pause maksudnya ya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang Twitter. Ini beberapa bulan lalu di Twitter, ini ada thread yang panjang banget gue ikutin sampai gue capek sendiri. Itu loh, KKN Desa Penari itu loh.
Gue ikutin, ini panjang banget, ini beneran gak sih? Serius nggak? Gue soalnya kalau ada thread panjang dan banyak yang retweet, berarti gue gak usah baca, gitu. Itu pendapat gue pribadi. Berarti Ya, ini ya, ya. pasti ujungnya gak enak nih, tapi gue ikutin, saking penasaran nih. Gue gak sampai habis juga. Gak sampai habis karena gue udah capek. Gue baca, malahan gue baca thread dari orang-orang yang, itu loh yang ada, oh ini nih desanya yang ini tempat ininya settingnya yang Oh iya, orang-orang ya, soto. tebakan desanya yang mana ya? Bener, dia hebat banget loh. Itu belum 2 hari dia udah nemu itu loh. Dan gue sempat baca, kenapa gue ikut ini? Dan ternyata nggak nyampe 1 minggu udah ada info. Ini kayak mau dibikin buku deh, mau dibikin film deh. Wow, aku tertipu. Itu hebat banget promonya. Wow, aku kena. Itu sebuah, emang udah diatur ya, sebuah kesengajaan ya. Targetnya gue gitu, gue kena banget soalnya. Emang. Jadi uh, waktu pas KKN Desa Penari jatuh ke tangan saya, waktu pas KKN Desa Penari jatuh ke tangan aku, semua orang bilang gitu, ini pasti kerjaan Lele nih gitu, maksudnya ini pasti kerjaan saya nih, karena sebelumnya aku yang bawa Danur kan, betul. Terus background gue bisnis, S2 aku bisnis ITB, marketing pula, jadi kayak wah ini pasti kerjaan dia nih gitu kan, banyak banget filmmaker ngomong gitu nih, pasti udahlah ini udah pasti ketebak ya. Ya pasti pada ngomong gitu, tapi jujur itu organik ya? Jadi itu nggak disetting, itu beneran. Jadi waktu pas dia hits, waktu pas awal dia hits, gue sama tim MD langsung bilang kayak kita harus dapetin ini, kita harus dapetin KKN Desa Penari. Dan yang habis itu perlu tahu bahwa bukan cuma MD yang ngejar KKN Desa Penari, hampir semua orang mengejar KKN Desa Penari, hampir seluruhnya, hampir banyak sekali, entah ada berapa banyak PH. Dan kemudian karena usahanya MD, akhirnya MD yang dapetin dengan sangat cepat. Dia dapetin dengan sangat cepat. Tapi sebenarnya waktu pas KKN Desa Penari itu mulai hits, itu gue udah mulai, gue pede banget bahwa kita harus dapetin si project tersebut. Jadi gue sudah mulai untuk meriset tentang kenapa dia bisa hits, terus habis itu apa aja sebenarnya itunya. Gue kena ya, jadi kayak cepat sekali sebenarnya. Tapi waktu itu maksudnya kayak pas tiba-tiba keluar posternya di Twitter sama Instagram, mereka tuh jadi kayak hitung-hitungan, keluarin kalkulator gitu kan, keluarin kalkulator kayak, tau gak sih hitung-hitungan kayak lo kok kayak orang misalnya kayak belum nikah terus tiba-tiba udah hamil gitu kan, lo pada hitungan kalkulator itu. Yang awal tuh ada foto gambar depan naskah, gue inget banget ada foto itu tuh, itu yang bikin ternyata ini bener nih, ini akan dibikin sebuah entah buku entah film. Hai, saya kena. Nah sebenarnya bukannya kena, jadi memang kita jadi itu bukan marketing promo, itu memang secara organik dia secara organik dia jadi booming. Nah ketika lagi booming itu tim film menangkap itu, tim dari MD Picture menangkap itu, terus saya langsung menangkap juga untuk kemudian langsung bersiap untuk bikin skenarionya. Jadi nggak ini bukan promo film waktu pas thread. Dia memang benar-benar se-booming itu, dia secara organik beneran se-booming itu. Nah, jadi habis itu kita langsung nangkep. Cuman karena kita sudah pernah punya sejarah membuat sebuah film horor yang booming kayak Danur, jadi kemudian dianggap bahwa itu adalah bagian dari promo. Enggak, itu bukan promo film horor, itu beneran dia organik, booming cerita, di Twitter, organik banget, viralnya pun organik banget. Lo nggak akan nyangka yang nulis siapa, lo nggak akan nyangka. Kayak gue bahkan ketemu penulisnya, gue nggak nyangka, oh my god dia bisa nulis kayak gitu, gue nggak nyangka banget. Terus beneran kayak seriusan dia nulis itu, kayak seriusan nih penulisnya, maksudnya kan secara cerita kan di Twitter rapi banget kan. Itu rapi banget alurnya. Rapi banget alurnya, itu adalah kayak materi adaptasi yang enak banget buat nulis. Gue pikir itu karya meme tweet, hashtag meme tweet itu loh, yang kalau malam Jumat kan suka ada yang serem-serem. Ternyata bukan. Bukan, lo gak akan nyangka sih. Maksudnya dia orang biasa aja, dia orang biasa banget. Maksudnya bukan kayak belajar skrip atau bukan belajar nulis. Dia beneran kayak masyarakat biasa aja. Yang habis itu memang itu cerita aslinya dari ibunya, dari teman ibunya. Jadi kayak terus dia menuliskan, terus gue sampai ngomong, sumpah ini gue pertama kalinya dapat materi adaptasi yang menyenangkan sekali buat diadaptasi, karena kita tidak perlu merapihkan sebanyak itu, kita hanya perlu setia sama material aslinya, setia sama raw materialnya, terus habis itu
tetap gue rapihin pastinya. Kalau di skrip kan ada bagian yang bolong Mhm. yang kita harus punya kausalitas menentukan siapa protagonis, tetap kita lakuin itu. Cuman dilakukan semua tahapan produksi, Mhm. percaya sama gue, semua tahapan produksi, semua tahapan skenario kita lakukan dengan semua tahapan tanpa Heeh. kita skip. Cuman ketika tahapan itu biasanya kita lakuin berapa lama, nah ini dilakukan harus berapa lama gitu. Jadi Iya kayak waktunya jadi ya. kayak tahapannya ya, cuman masalah waktunya aja Oke. sih, tapi Itu itu organik, tenang aja, itu itu bukan promo. Jadi lo bukan yang kena, emang itu organik emang kok, emang tenang. organik, oke. Anyway itu bakal, itu si Kakak Desa Penari bakal tayang di aplikasi streaming juga nggak sih? Atau emang cuman buat streaming aja? Saat ini kan lagi begini Mmm, nih, saat ini lagi pandemi ya? Heeh. sejauh ini gue nggak tahu keputusannya MD apa, Mhm. tapi terakhir kita ngobrol, masih tetap ditargetkan untuk tayang di layar lebar. Mmm. Kita ngomongin return of investment tadi ya, Iyalah, maksudnya kayak itu kayak secara investment dia secara tidak, bisnis ya? Heeh. yap, Itu bulan rasanya bulan tetap April akan tayang di layar. itu bulan April gue pernah baca ada, netizen di Twitter bilang, "Please buka bioskop nonton, KKN Desa Penari, abis itu gue nggak perlu nonton lagi tahun ini nggak apa-apa deh." Gue penasaran banget ada yang ngomong kayak gitu. Gue pun penasaran hasilnya. Aku belum nonton, jujur aku Iyalah. belum nonton karena udah keburu pandemik waktu itu, jadi kita baru kayak pengen, "Oke kita nonton buat kru dulu," gitu kan. Tiba-tiba lockdown. Jadi kayak, oke Iyalah. kita belum nonton. Oke, oke, ini seru banget pembicaraan kita di segmen satu ini, Mbak Lely jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis ini, bakal lebih, ngomongin tentang lo dan pekerjaan lo. Thank you banget buat obrolan KKN Desa Penari dan buat millennials, jangan kemana-mana ya, KKN Desa Penari bakal tayang kok, tenang aja. Masih di Sweet Talk, jangan lupa, selama masa pandemi, maskernya dipakai, masih barengan sama Ditan Sudiro dan Mbak Lely Laila pastinya, jangan kemana-mana.